used to want me. I'm gonna let it go, just let it be. Why don't you be you? Wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Nah, alhamdulillah ibu bisa buat video selanjutnya tentang lensa. Jadi harap kalian tonton sampai akhir ya. Penjelasannya semoga jelas apa yang ibu jelaskan. Kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke? Kita langsung mulai aja yuk. Pembahasan tentang lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Nah, perbedaannya, kalau cermin itu bisa untuk memantulkan cahaya, cermin, lensa itu untuk membiaskan cahaya. Oke? Nah, bedanya apa sih? Lensa tuh kayak gimana sih? Nah, kalau kalian pakai kacamata itu lensa bisa dua arah gitu kan. Terus kalau misalnya jendela itu disebutnya kaca kan. Nah, kaca itu lensa. Oke? Jadi beda nih kalau misalnya kalian lagi bercermin sama lagi ngaca, sebenarnya berbeda kalau di fisika, ya kan? Kalau bercermin berarti kan pakai cermin yang cuman ada bendanya itu di depan cermin, ya kan? Kalau kaca itu kan bendanya bisa di depan kaca atau di belakang kaca, paham nggak? Kayak jendela kan kalian bisa ada di depan jendela atau di belakang jendela. Kalau cermin kalian cuma bisa ada di depan cermin, paham ya? Jadi lensa itu bisa kita sebut kaca. Nah, kalau cermin ya cermin. Nah, lensa secara umum ada yang berbentuk cembung, ada yang cekung. Jika dipegang, maaf ya ada suara motor. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya itu lebih tebal dari bagian pinggirnya. Kalau lensa cekung, bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Bisa dilihat di gambar ya. Nih dia tuh kayak apa ya? Gemuk gitu ya. Kalau misalnya cekung itu ramping dia. Ya. Gitu. Lihat beda di sini M2, F2, F1, M1. Di sini M1, F1, F2, M2. Tapi tetap di sini titik fokus, di sini titik pusat kelengkungan. Jadi M itu kalau yang tadi kita di cermin itu P ya. Ini P kalau di cermin. Sama aja sih. Di lensa juga bisa kita sebut P juga, sama aja. Nah, lensa cembung ini bagian-bagiannya. Lihat. Masih sama ya. Sumbu utama, titik pusat kelengkungan lensa, titik fokus lensa, titik pusat optik itu O, jari-jari lensa itu R, F kecil itu jarak titik fokus lensa. Dari O ke F itu, kalau di sini tuh ruangannya 1, 2, 3. Nah gini nih. Sini 1, 2, 3. Ruangan 4 di mana? Di sini. 1, 2, 3. Ruangan 4 di mana? Di sini. Oke? Lanjut. Nah, di sini. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Pertama kita bahas cembung dulu ya. Kita bahas lensa cembung dulu. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan. Nah, kalau tadi kan kalau cermin dipantulkan kan bahasanya, kalau lensa dibiaskan. Nah, ini nih, datang terus dibiaskan melalui titik fokus S. Ini ya, dibiaskan namanya tuh. Kalau dipantulkan begini, tuh mantul. Gitu ya, beda. Melalui titik fokus F1. Ini yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F2. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Pada prinsipnya itu sama aja nggak? Lihat, datang
terus ke titik fokus. Cuman bahasanya dibiaskan. Kalau tadi dipantulkan. Kalau ini datang melalui titik fokus, terus dibiaskan lagi sejajar sembutan. Sebenarnya hampir sama gitu, cuman bahasanya berbeda gitu. Arahnya juga berbeda sih, benda sama bayangannya. Ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Nah, itu terus gitu. Itu sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, ini nih bayangan-bayangannya gimana yang terbentuk. Kalau bendanya di ruang 1, sifatnya nah, kalau cermin tadi, kalau bendanya di depan cermin, bayangannya juga di depan cermin, namanya tegak. Namanya nyata. Ya kan? Kalau di lensa, kalau bendanya di depan lensa, misalnya di sini depan lensa, bayangannya juga di depan lensa, namanya maya. Jadi kebalikannya ya. Gitu. Nih lihat di sini. Kalau cermin, kalau bendanya di depan cermin, bayangannya di belakang cermin, namanya maya. Tapi kalau lensa, lihat bendanya di depan lensa, misalnya bayangannya di belakang lensa, namanya nyata. Gitu ya, kebalikannya. Jadi kalau misalnya benda di ruang 1, sifatnya itu maya, tegak, diperbesar. Yang beda cuma tadi maya sama nyata aja ya. Kalau tegak terus terbalik, diperbesar, diperkecilnya masih sama kayak cermin tadi. Terus di sini bayangannya ada di ruang 4. Lanjut, nyata, terbalik. Kalau misalnya bendanya di ruang 2, sifatnya itu nyata, terbalik, diperbesar. Bayangannya di ruang 3. Terus kalau bendanya di titik fokus, sifatnya nyata, terus jauh, tak terhingga. Nih, titik fokus, bayangannya jauh, tak terhingga. Terus agak lebay ibu garisnya, maaf ya. Terus kalau bendanya itu di titik pusat kelengkungan lensa, itu bayangannya nyata, terbalik sama besar, dan berada di titik P. Gitu ya. Itu lensa cembung bayangannya, sifat bayangannya. Persamaannya lihat, masih sama atau enggak kayak cermin? Masih sama aja. Yang tadi ibu bilang di video sebelumnya, yang membedakan adalah, nah ini. Kalau cermin cembung, F dan R-nya negatif. Kalau lensa cembung, F dan R-nya positif. Di sini positif. Oke? Nah, ada tambahan nih kalau lensa. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa. Atau di sini satuannya dioptri. Ya. Lambangnya apa? Kuat lensa. Itu kuat lensa itu bisa kayak kekuatan lensa gitu ya. Kalau misalnya di soal-soal, lambangnya D. Atau bisa juga P, biasanya tuh P bisa sama dengan 1/F. Di sini ada catatan nih, persamaan kuat lensa syaratnya titik fokusnya dalam meter. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini 1, kalau F-nya itu dalam meter. Kalau F-nya dalam cm berarti D sama dengan 100 dibagi F yang dalam sentimeter gitu. Jadi kalian gak usah ubah-ubah lagi karena ini udah 100. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau ini dalam meter, kalau ini dalam sentimeter. Lensa cekung gitu ya, bentuknya pipih di tengah-tengah ya. Jadi kayak apa ya? Gitulah pokoknya ya. Nah, sama aja ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 masih sama. Oh, bedanya tadi di sini P2 F2.
Kalau di lensa cembung, kalau di sini 1. Oke. Nah, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi kalau cekung itu seolah-olah, ada kata-kata ini. Kalau kemarin lagi, kalau video sebelumnya lensa cermin cembung yang seolah-olah. Kalau ini lensa cekung yang ada kata-kata seolah-olahnya gitu. Jadi kayak kebalikan gitu. Dari titik fokus F1. Nah, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Begitu. Nah, ini lukisan bayangan pada lensa cekung. Oke, ada 1. Kalau tadi kan yang cuma 1 sifat bayangannya cermin cembung. Kalau ini yang sifat bayangannya cuma 1 lensa cekung gitu. Sifat bayangannya maya. Ini benda nih, gitu ya. Terus sifat bayangannya maya karena masih ada di dalam satu ruangan seperti ini. Maksudnya ada di depan lensa cekung atau enggak di belakang lensa cekung, sama aja. Nah, maya. Terus tegak sama-sama ke arah atas, diperkecil dari besar jadi kecil. Berada di ruang 1 bayangannya, ya kan? Itu sifat dari lensa cekung. Sifat bayangan dari lensa cekung. Lihat persamaannya masih sama kan? Masih sama rumusnya mah. Cuma syaratnya. Berarti lensa cekung F-nya negatif. Gitu. Sama seperti cermin cembung yang negatif. Oke? Tinggal tambahin aja nanti di sini dioptrinya. Apa ayo? Gitu. Ya, paling nanti di sini minus F-nya. Oke? Kita ke contoh soal ya. Ke soal yang ini. Sebuah lensa cekung memiliki titik fokus 10 cm. Berarti F sama dengan 10 cm. Jika benda diletakkan pada jarak, berarti kalau benda diletakkan berarti S ya, 30 cm. Terus letak bayangan bendanya berapa? Berarti S aksen. Dan berapakah perbesarannya? Berarti gitu ya. Benar kan perbesaran? Kalau P tadi dioptri, yang satuannya dioptri itu adalah kekuatan, atau D ya, sama aja. Langsung kita hitung. Maaf ya kalau ada kedengaran suara-suara gitu, suara-suara yang lain. Langsung aja letak bayangan itu berarti S aksen ya, berarti pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ayo syaratnya apa kalau lensa cekung? F-nya negatif. Berarti masukin sini 1 F-nya berapa? Berarti minus 10 sama dengan 1 per S. S-nya berapa? 30. Bayangannya berarti berapa? Iya, salah ibu. Tambah ini ya. 1 per S aksen. Pindah ruas nggak? Pindah ruas. Berarti minus 1 per 10 dikurang 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Samain penyebut ya. Berarti di sini 30. 30 bagi 10 minus 3. 30 bagi 30 minus 1 sama dengan 1 per S aksen. Kalian bisa coret-coret di kertas ya. Minus 3 dikurang 1 minus 4 per 30. Ingat ya, minus 4 per 30. Berarti minus 4, jelek. Minus 4 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Dibalik ya, S aksen sama dengan minus 30 per 4. Bisa dikecilin nggak? 30 bagi 2 ya?
Berarti 30 bagi 2 15, 4 bagi 2 15. Berarti minus 15 per 2. Ini hasilnya berapa 15 bagi 2? 7,5 cm. Oh ya, Ibu lupa ya nulisnya yang cm. Berarti minus 7,5 cm atau minus 15 per 2. Oke? Langsung kita ke perbesaran. Berarti perbesar karena yang diketahui S aksen ya sama S, berarti pakai rumus yang M sama dengan S aksen per S. Jangan lupa tanda mutlaknya. Oke? Berarti M sama dengan X aksen per S. Berarti minus berapa tadi? 15 per 2. Ibu pakai pecahan aja biar gampang ya. Dibagi S nya berapa? 30. Nah 2 tuh bisa dipindahin ke bawah. Jadi minus 15 per 30 kali 2 60. Ya kan? Ya benar. 15 bagi 60 berapa? Minus 1 per 4. Nah lihat ada minus, berarti harusnya hasilnya positif kan. Maaf kan begini ya kan, hasilnya positif. Nah tapi karena di sini ada bawaan minusnya, berarti artinya sifat bayangannya diperkecil gitu. Hasilnya berarti 1/4 kali minus 1/4 kali, artinya 1/4 diperkecil 1/4 kali gitu ya kan, minus berarti kan diperkecil, berarti diperkecil 1/4 kali. Oke? Paham? Kalian tulis ya di kertas ya. Ini Ibu berantakan banget. Gitu. Udah, lensa seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut lagi nanti ke video tentang indera penglihatan manusia. Nah, ini terapan-terapannya. Ada cacat mata, kayak gitu. Kalian kalau misalnya minus pakai kacamata lensa apa, itu pasti kalian udah pada tahu. Gitu di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.